Pernahkah kalian bermimpi untuk menciptakan sesuatu yang dapat mengubah dunia? Seorang anak kecil pernah memiliki mimpi itu. Dia berasal dari Parepare, Sulawesi Selatan. Siapakah dia? Yap, dia adalah B.J. Habibie. Sejak kecil dia menyukai sains dan pesawat. Siapa sangka bahwa kecintaannya itu dapat membawanya menjadi Presiden Republik Indonesia dan juga seorang ilmuwan kelas dunia yang menciptakan teori tentang retakan pesawat. Sejarah kehidupan dari tokoh-tokoh tadi dapat diketahui dari teks biografi. Kisah-kisah seperti yang dituliskan dalam teks biografi bukan hanya sekedar cerita hidup, tapi juga kisah-kisah inspiratif yang memiliki nilai perjuangan yang dapat kita pelajari bersama. Nah, dari penyampaian materi hari ini, apa sih capaian pembelajaran yang diharapkan? Nah, jadi semua murid-murid diharapkan mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif dalam bentuk teks informasional atau teks fiksi. Nah, jadi tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan dalam teks biografi. Nah, diharapkan peserta didik juga dapat menulis teks biografi secara kritis dan logis melalui identifikasi sumber informasi. Kemudian peserta didik juga diharapkan dapat menyajikan teks biografi yang sudah mereka tulis dengan kreatif dan menarik melalui karya infografis. Nah, dari penyampaian materi hari ini, apa sih capaian pembelajaran yang diharapkan? Nah, jadi semua murid-murid diharapkan mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif dalam bentuk teks. Pada kesempatan kali ini, saya, Monika Septia Kartika Chandra, akan menjelaskan tentang teks biografi, mulai dari pengertian, unsur kebahasaan, struktur teks biografi, dan bagaimana sih cara untuk menulis teks biografi. Jadi, simak videonya sampai akhir ya. Nah, untuk definisi dari teks biografi, saya akan menyampaikan tentang pendapat dari beberapa para ahli. Yang pertama adalah menurut Harahap pada tahun 2014 mengatakan bahwa biografi adalah cara mempelajari informasi kehidupan tokoh terkenal, tokoh sejarah atau tokoh inspiratif yang membuatnya menarik dan bermakna bagi pembaca. Sedangkan menurut Magdalena pada tahun 2022 yang mengatakan bahwa biografi itu adalah deskripsi detail tentang kehidupan tokoh penting yang mencakup pendidikan, pekerjaan, hubungan, dan peristiwa penting lainnya. Nah, jadi teks biografi ini adalah sebuah tulisan yang berisi kisah-kisah inspiratif atau perjalanan hidup seseorang yang bisa diteladani oleh orang lain. Dalam memahami ataupun menulis teks biografi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama, yaitu tentang struktur dari isi teks dan juga unsur kebahasaan yang digunakan. Struktur teks biografi terdapat 3, yaitu orientasi, masalah atau peristiwa penting, dan reorientasi. Nah, orientasi adalah pengalaman tokoh atau gambaran awal mengenai identitas tokoh atau sosok dalam teks biografi. Nah, orientasi ini umumnya berisi nama, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, dan juga riwayat pendidikan. Yang kedua yaitu peristiwa penting. Nah, isi dari peristiwa penting adalah kejadian atau peristiwa saat tokoh mengalami masalah, memecahkan masalah, proses karir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, dan peristiwa-peristiwa lainnya yang mengantarkannya dalam mencapai mimpi, cita-cita, dan kesuksesan karirnya. Nah, yang ketiga yaitu reorientasi. Reorientasi adalah bagian penutup atau simpulan. Isi dari reorientasi ini adalah pandangan, ulasan, atau pemikiran penulis secara pribadi atas tokoh biografi yang dikisahkan. Jadi, reorientasi ini hanya bersifat pilihan semata, boleh ada dan boleh tidak. Selain itu, ada unsur kebahasaan yang menjadi hal penting untuk dipahami juga ya. Yang pertama yaitu kata ganti. Kata ganti maksudnya adalah kata yang mengacu atau menunjuk pada kata benda yang lain. Misalnya, untuk kata ganti orang
Aku, saya, kami, kita, kalian, dan mereka. Nah, yang kedua yaitu kata sifat. Kata sifat di sini menjelaskan atau membuat kata benda atau kata ganti orang yang lebih spesifik. Misalnya, cantik, cerdas, komunikatif, tampan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada kata kerja pasif. Nah, kata kerja pasif di sini adalah kata kerja yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Nah, ciri-cirinya ditandai dengan awalan di atau ter. Misalnya, diambil, dicuri, dilihat, digerakkan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kata kerja mental. Nah, kata kerja mental merupakan jenis kata kerja yang mengutarakan suatu respon atau reaksi individu terhadap sebuah sikap atau situasi ataupun pengalaman tertentu. Misalnya, mencurahkan, mencintai, mengasihi. Jadi intinya kata kerja yang di sini itu dilakukan oleh perasaan atau mental. Seperti contoh-contoh tadi. Selanjutnya yaitu ada kata kerja material. Nah, berbeda dengan kata kerja mental tadi, kalau kata kerja material di sini menunjuk pada aktivitas yang sedang dilakukan atau adanya tindakan fisik. Misalnya, bekerja, merawat, membentuk, memimpin, dan lain-lain. Nah, itu tadi adalah struktur dan unsur kebahasaan yang ada dalam teks biografi. Nah, kira-kira bagaimana sih cara atau langkah-langkah dalam menulis teks biografi? Yang pertama adalah dengan memilih orang atau tokoh yang akan ditulis. Menentukan terlebih dahulu siapa sih tokoh yang ingin kita tulis kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi bagi semua orang. Nah, tentunya dalam memilih tokoh ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti kualitas ataupun kisah-kisah inspiratif apa yang dapat diteladani dari tokoh tersebut. Kemudian apa jasa yang sudah diberikan orang tersebut kepada Indonesia atau kepada institusi tertentu. Yang kedua yaitu menentukan teknik pencarian data. Nah, teknik ini dapat digunakan dalam mencari data seperti teknik wawancara, telaah dokumen, video, foto, atau hasil rekaman. Nah, step yang ketiga yaitu mengidentifikasi data dari tokoh. Setelah kita sudah menemukan datanya, tentu kita perlu mengidentifikasi informasi-informasi apa saja yang akan kita tulis dalam teks biografi tersebut. Seperti nama lengkap, nama panggilan tertentu, tempat kelahiran, pendidikan, riwayat pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu memilih data yang relevan. Tidak semua data yang ditemukan itu dapat ditulis dalam teks biografi. Kita harus mencari data-data yang benar-benar penting, seperti keunggulan dan keistimewaan dari tokoh, serta kisah hidup apa yang dapat kita pelajari dari tokoh tersebut. Nah, yang kelima yaitu menyusun kerangka tulisan. Setelah kita tahu apa saja yang akan kita tulis, data-data yang kita temukan tersebut disusun dalam bentuk tabel yang berisi identitas, keistimewaan, dan unsur lain yang sesuai dengan struktur dari teks biografi. Nah, yang terakhir yaitu mengembangkan kerangka. Mengembangkan kerangka di sini berfungsi sebagai narasi-narasi tokoh atau menyajikannya dalam bentuk lain seperti infografis atau videografi. Nah, setiap orang memiliki kisahnya sendiri. Ada yang penuh perjuangan, ada yang penuh inovasi, dan ada yang mengubah dunia dengan pemikirannya. Biografi bukan hanya sekedar cerita hidup, tapi cerminan dari perjalanan seseorang yang bisa menginspirasi kita semua. Nah, setelah belajar tentang teks biografi tadi, sekarang giliran kalian. Coba pikirkan, siapa tokoh yang paling menginspirasi kalian? Nah, dan kenapa kisah itu begitu penting dan berharga? Atau mungkin justru kalian yang suatu saat nanti akan menjadi tokoh inspiratif dengan kisah yang akan ditulis dalam sebuah biografi? Nah, semoga pembelajaran ini tidak hanya menambah wawasan, tapi juga memotivasi kalian untuk terus belajar dan berkarya. Jangan lupa untuk selalu membaca, memahami, dan mengambil hikmah dari kisah-kisah hebat di sekitar kita. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.